Bagaimana rezeki dan jodoh di tahun ini, Pak Kang? Sio kuda kan sudah disampaikan di awal tadi, ya. Di tahun tikus itu memang banyak masalah, terutama di bulan ke-11 Imlek yang lalu. Masalahnya bisa bertubi-tubi. Nah, di tahun kerbau logam tentu potensinya berbeda, jauh lebih membaik. Jadi tidak perlu khawatir. Ya, yang penting Juragan Aji harus mempedulikan beberapa hal berikut. Feng Shui adalah yang sebaiknya kita persiapkan untuk kepentingan jangka panjang. Itu sebabnya banyak kali orang tua mengatakan bahwa rumah kamu yang pertama dibeli itu jangan pernah dijual. Rumah keturunan jangan pernah dijual. Kenapa? Karena bawa hoki, gitu kan. Nah, oleh sebab itu rumah sebaiknya memiliki feng shui yang baik. Nah, kalau feng shui rumah kita baik, walaupun kita tinggal di gubuk, kita besok bisa membeli istana. Tapi kalau rumah kita keliru, istana pun kita gadaikan, kita jual. Selamat siang ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah bergabung di acara webinar pada siang hari ini, webinar Sonora Feng Shui, prospek bisnis di tahun kerbau logam. Jadi tahun baru Imlek ini akan segera tiba berdasarkan sistem penanggalan tradisional China. Ini mulai tanggal 12 Februari 2021 sampai 31 Januari 2022 kita akan memasuki yang namanya tahun kerbau logam. Dan tentunya banyak dari kita yang berharap ya ini tahun kerbau logam bisa lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun tikus logam tak terkecuali dalam urusan bisnis. Nah, kita akan kupas pada siang hari ini. Jadi buat sahabat sedia Sonora yang mau menanyakan seputar Feng Shui, tidak hanya soal bisnis, Anda bisa kirim ke nomor kolom chat kami ya, ketik nama, kemudian tanggal, bulan, tahun, serta jam kelahiran. Halo Pak Kang, selamat siang. Selamat siang Juragan Anto. Selalu always Selamat ya. siang semuanya peserta webinar yang baik hati. Ini kalau kita bicara mengenai ekonomi, tentunya terlepas dari kebijakan politik Pak Kang. Memasuki tahun kerbau logam nanti, ini dunia politik khususnya di Indonesia ini akan seperti apa Pak Kang? Di Indonesia, kalau di tahun kerbau ini, kita lihat, kita lahir pada tahun ayam. Ya, memang ayam itu memiliki dasar berunsur logam. Jadi yang namanya sikap keras, tegas, ya itu akan mencuat. Tetapi kita juga memiliki unsur kayu sebagai siklusnya, yang artinya punya prinsip. Ya, artinya prinsip kita akan juga kuat. Tadi kan sudah disampaikan bahwa prinsip kita akan bertumbuh. Nah, kita pernah kehilangan prinsip di tahun lalu karena kayu terlapukan. Ya, kalau buku yang lama diperiksa atau video yang lama didengarkan, maka itu jelas kayu akan kehilangan eksistensinya. Tetapi kayu akan menguat. Bahkan api tidak sebesar, tidak normal maksudnya. Dia bertumbuh, tapi tidak normal. Mungkin sahabat Sonora bisa lihat tabel yang pertama tadi, di halaman pertama tadi. Ya, di situ ada apa yang dimaksud dengan api. Ya, nah, kalau yang kita namakan politik mengeras, itu api logamnya sama-sama kuat. Nah, ternyata api dan logam tidak sama kuat. Sehingga kita harus punya tekad. Nah, artinya politik mengeras hanya untuk segelintir orang yang berani dan punya tekad yang betul-betul membajak gitu. Nah, kalau di luar itu berarti adem ayem. Artinya apa? Letupan-letupan yang besar itu nggak akan mungkin terjadi. Jadi tidak ada letupan-letupan besar ya Pak Kang ya? Nggak ada. Jadi letupan besar hanya untuk orang-orang yang memang dia bertekad bulat untuk bersikap destruktif. Nah, sekarang kita masuk di segmen kiat sukses 12 CEO Pak Kang.
kita mungkin bisa ke kiat sukses Sio Kambing dulu. Di tahun Kerbologam ini seperti apa? Kalau kiat sukses itu udah ada di videonya. Ya, kalau nanti kita bicarakan di sini, kiat sukses itu makan waktu bisa 10 menit satu show. Kehabisan waktu nggak kita nih? Ya. Saya sih oke aja, tapi 2 jam untuk show loh. Ya. Dan saya sampaikan kepada sahabat Sonora, ya kepada peserta webinar khususnya, mengenai kiat sukses, nggak usah khawatir, karena sebentar lagi diupload sama Sonora. Ada itu 12 show. Nah, yang paling penting bagaimana solusi kita dapat. Betul. Ya, yaitu kiat sukses tadi. Tetapi juga bukan berarti itu aja cukup. Kalau kita mau berbicara kiat sukses, kita jangan hanya terpaku pada tahun kerbau belaka. Ya. Tapi kita mau jangka panjang. Sahabat Sonora adalah sosok-sosok ya pebisnis yang paling penting buat kita. Ya. Ya. Nah, satu hal yang harus dipahami adalah nomor 1, kita harus tahu siapa diri kita. Artinya apa? Kita harus paham kekurangan dan kelebihan karakter bawaan lahir. Karena seringkali bawaan lahir ini bisa dirubah. Ya. Kecuali lingkungannya betul-betul dominan. Ya. Kemudian kecocokan bidang bisnis. Cocok nggak sih? Ya. Walaupun ada kiatnya, kalau bidangnya tidak cocok, maka kemajuannya akan melambat. Ya toh? Nah, jadi yang penting tadi seperti saya katakan, jangan suka ikut-ikutan, tapi kita harus punya prinsip setia di bidang kita sendiri. Kemudian kita juga harus mampu memberdayakan saat selaras. Nah, dalam berkaitan dengan saat selaras, orang bilang, Pak Kang, saya nggak percaya itu ada waktu baik, waktu yang jelek. Tuhan semua menciptakan waktu baik adanya. Saya setuju, nggak ada waktu yang jelek, tapi ada waktu yang tidak selaras terhadap orang tertentu. Ya, misalnya di pagi hari kita bangun sudah mau marah-marah, bahkan mungkin tanpa sebab. Ya, kemarahan kita di pagi hari bisa merusak seluruh potensi yang sebetulnya bagus di hari tersebut. Ya, itu apa sebabnya? Karena saat itu kita tidak atau kurang selaras. Nah, itulah sebabnya ada kalender yang saya tulis. Ya, ini nanti kalau kurang jelas saya kasih tahu cara memanfaatkannya itu seperti apa. Ya, ini ada caranya. Nah, ini dimanfaatkan. Kemudian feng shui rumah seperti tadi juga Gananto bilang, jangan lupa loh ya, tanggalnya, jamnya, siapa kepala rumah tangga. Sebab kalau feng shui rumah keliru, maka kita nggak punya basic, nggak punya pijakan. Nah, kalau kita nggak punya pijakan, kita melangkah lunglai. Ya, walaupun kiat suksesnya udah benar ini, tapi kita lunglai. Bagaimana kita tahu nih di depan kita ada setumpuk duit, tapi kita terjerembab waktu kita mau mengambilnya itu gimana? Nah, itu kita butuh feng shui rumah yang baik. Namun, satu hal yang juga harus diwaspadai, ya, kecocokan jodoh. Sering kali ini, Juragan, ini berdasarkan praktek ya, saya punya pengalaman. Sering kali, semuanya udah oke, tapi kok dia punya masalah nggak selesai. Ternyata memang rumah tangganya nggak bagus. Ya, nah itu terjadi kenapa? Karena mungkin memang nggak cocok jodoh, atau juga pada saat pelaksananya keliru waktu. Ini juga penting gitu ya. Nah, kalau ini semua bisa di set up dengan baik, sepanjang tahun kita tinggal ikut kiat sukses aja itu ya. Yang lengkap itu ada di buku, tapi secara garis besar tentu kita siapkan pada video yang di-upload oleh Sonora, toh? Ya, sebentar lagi Sonora akan upload itu. Nah, tetapi kalau ada kembali bertanya, yang penting-penting aja deh, untuk Sio kerbau dulu ya. Ikan belum didapat, airnya sudah keruh. Maksudnya apa tuh Pak? Ikan belum didapat, airnya sudah keruh. Artinya apa sih? Artinya
Jangan sampai pekerjaan memburuk sebelum kita bisa menyelesaikannya. Ya, jadi kita harus bersikap sabar. Kemudian yang siomacan, jangan ke langit tidak sampai ke bumi tidak nyata. Artinya apa sih? Jangan kalau kita bekerja tuh kepalang tanggung, akibatnya semua terbengkalai. Ya, kalimat berikutnya mestinya gampang dicerna. Saya mau kasih tahu yang agak susah dicerna. Nah, sio kelinci, jangan berlagak bagai mentimun melawan durian. Bonyok tuh mentimun ketemu durian. Nancep. Jadi artinya apa? Kita harus tahu diri. Kalau kita kondisinya lemah, jangan suka melawan yang kuat. Jangan suka berspekulasi melawan orang yang kuat. Kita harus bersikap rendah hati, gitu kan? Nah, kalau sio naga, jangan seperti anak ayam kehilangan induknya. Ya, jadi jangan kalau nggak ada yang pimpin kita merasa kehilangan pegangan. Kita harus punya prinsip. Ya, jadi untuk yang bersio naga harus berani untuk bertekad bulat, jangan kehilangan pegangan, gitu. Nah, kemudian yang sionya ular, jangan karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Ini orang semua udah pasti tahu, ya kan? Jangan sampai kekeliruan yang kecil meniadakan semua kebaikan. Kita harus bersikap objektif ya dalam menghadapi segala sesuatu. Kemudian yang bersio kuda, jangan ledakan angan berlalu, paham bertumbuh. Ya, jangan segala sesuatu dianggap enteng-enteng. Ternyata yang dianggap enteng itu susah dilaksanakan. Ya, jadi kita jangan terlalu mengentengkan masalah, tapi juga jangan terlalu underestimate terhadap kemampuan diri kita sendiri, gitu ya. Jadi kita harus mampu mengkolaborasikan daya. Nah, jangan juga niat muluk tuh jangan terlalu diumbar, harus kita bisa siasati, itu diantaranya gitu. Nah, yang sio kambing nih, ya, jangan sampai belum beranak sudah ditimang. Nah, kalau belum beranak ya apa yang ditimang? Gitu? Itu artinya apa? Artinya kita seneng-seneng, orang tuh biasa begini nih juga kan. Ini ada kantau nih, untungnya sekian. Bicarain dulu kerjaannya apa, tanggung jawabnya apa. Jangan yang dipikir untungnya doang. Ya, kalau udah mikir untungnya, menghayal keuntungan, tuh kerjaan berantakan malah kena denda loh. Ya, jadi harus sabar, harus cermat. Ya, jangan sampai belum beranak sudah ditimang, jangan bersenang sebelum sampai. Ya, sio monyet, jangan abai, mikul di bahu, junjungnya di kepala. Masa kita mau mikulnya di kepala, keliru toh? Ya, sakit Pak. Dan kita mau ngejunjung di bahu juga keliru. Ya, jadi kita harus menanggulangi segala sesuatu sesuai aturan. Ya, di mana langit, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Kita harus tahu aturan setempat. Ya, jadi kita harus menjunjung kaidah-kaidah dan aturan yang berlaku. Ya, jangan hantem ke romo. Nanti monyet yang terkena lompatannya luar biasa malah salah ranting. Ya, jadi jatuh Pak ya. Nah, yang bersio ayam, jangan biarkan pelanduk di dalam cerang rimba. Itu berarti ada di tengah-tengah hutan. Ya, si kancil di tengah hutan bingung, gelisah dia. Jadi jangan sampai yang bersio ayam tuh merasa gelisah. Oh, gua tahun lalu nih ciong besar nih. Itu gagal, anu gagal. Wah, gua utang si anu belum bayar. Wah, gelisahnya setengah mati. Sehingga apa yang positif di depan mata pun nggak kelihatan. Nah, itu kalau kita gelisah ngawur semuanya. Yang benar jadi jelek. Ya,
akhirnya kita bertindak keliru, bertindak gegabah. Jangan ketakutan sampai kehilangan akal. Kita harus yakin terhadap kemampuan diri. Jadi jangan biarkan pelanduk di dalam cerang rimba, ya. Jangan gelisah. Jadi prinsip harus dipegang, logika harus dikedepankan, diantaranya seperti itu. Nah, yang sionya anjing, jangan berjibaku untuk tegakkan benang basah. Sampai mati benang basah mana bisa ditegakkan kecuali digantung. Berjibaku itu kan mati-matian. Ya, mati-matian benang basah suruh ditegakkan. Wah, luar biasa. Untuk hal-hal yang sia-sia, Pak, ya? Iya, pekerjaan yang mustahil, ya, yang sia-sia nggak mungkin dapat dilaksanakan. Kita harus tahu, ya, kalau itu hal yang sia-sia, yang sifatnya proyek-proyek mercusuar di luar kemampuan sendiri. Jangan-jangan kita dapat proyek yang gedenya luar biasa nih, ya. Tetapi kemampuan kita nggak ada. Yang namanya kemampuan kan bukan hanya uang, sumber dayanya ada nggak, ya, sumber tenaganya, know-how-nya dan lain sebagainya. Kalau semuanya itu nggak ada, kita terima, kita cari mati loh, ya. Jangan-jangan kena denda bahkan dibui malahan karena kesalahan. Nah, jadi jangan berjibaku untuk tegakkan benang basah, ya. Jadi jangan memaksakan kemampuan. Kalau yang bersio babi gimana? Jangan lupa rajin mengais, tembolok bakal berisi. Ya. Nah, yang bersio babi kenapa dibilang jangan lupa rajin mengais? Ya. Karena yang bersio babi kemungkinan aja akan didera kemalasan. Jadi harus rajin. Kenapa? Kalau dia rajin, rezeki nggak akan kurang kok. Jadi rezekinya yang bersio babi itu sebetulnya bagus. Tetapi jangan dibuat jelek oleh diri sendiri. Ya, karena merasa dirinya sudah oke kok, atau merasa nggak mungkin kok, akhirnya nggak mau dia ngais. Ya perut lapar. Ya. Jadi harus rajin dan jangan terbuai oleh ilusi, ya, harus mau beraksi. Nah, yang terakhir, bersio tikus. Kadang-kadang orang tanya, kenapa sio tikus terakhir? Kan sio tikus lambang sio pertama. Iya, saya kalau nulis buku itu, kalau sionya kerbau, mulainya dari kerbau dulu. Kalau nanti tahun macan, mulainya dari macan dulu. Yang terakhirnya jadi kerbau. Jadi sesuai kita menghormati tahunnya sendiri gitu ya. Kalau tahun macan, nanti yang kita hormati yang sio macan duluan gitu. Nah, yang bersio tikus, ya, walaupun terakhir bukan sebagai sosok yang terakhir. Kenapa? Karena ternyata tadi sudah disampaikan potensinya dari kurang selaras, tidak selaras, bahkan menjadi sangat selaras. Dia ada di puncak tertinggi loh kemampuannya, luar biasa, ya. Jadi jangan disia-siakan. Jadi jangan tidak percaya, cempedak pun bisa berbuah nangka. Wow. Cempedak di mana tuh, Pak? Ini nggak tahu siapa yang nanam. Dia tanamnya cempedak, berbuah nangka, kan hebat. Betul. Rupanya harga nangka lebih mahal. Jadi jangan nggak percaya bahwa apa yang dikerjakan nanti hasilnya jauh di luar perkiraan sendiri. Karenanya apa? Celikan mata, buka mata, buka telinga supaya jangan sampai prospek di depan mata atau informasi tidak didengar dengan baik. Nah, kalau itu bisa dilakukan, nggak akan kekurangan keberuntungan, bahkan sangat berkelimpahan. Jadi kalau secara garis besar, yang paling diramalkan paling bagus tentunya yang bersio ular, bersio ayam, dan bersio tikus. Ya. Kemudian yang paling diramalkan paling jelek adalah yang bersio kambing. Kemudian yang sedang adalah naga dan anjing. Dan yang siongnya paling lemah adalah yang bersio kerbau. Yang bersio lainnya
tentu ada di antara cukup baik sampai dengan baik. Namun yang menjadi parameter lebih pribadi tentu adalah yang berkaitan dengan berapa besar jumlah nilai keberuntungan. Okay. Nah, berapa besar jumlah nilai keberuntungan tentu harus dihitung dong. Berdasarkan sio kelahiran. Sionya apa? Bukan hanya sio tikus terus kemudian lihat tikus doang. Tapi tikus yang usia berapa tuh beda-beda loh nilainya. Ya, jadi harus dilihat tikus yang usia berapa berdasarkan tahun Imlek. Kemudian lahir pada bulan Imlek keberapa atau pada tanggal kalender berapa. Jangan digabung. Jadi ada tabel 1, tabel 2 AB. 1 ditambah 2A atau 1 ditambah 2B. Jangan menggabung semuanya. Baru digabung dengan tabel pada jam kelahiran gitu ya. Kalau nanti waktunya sempat akan saya jelaskan caranya begitu ya. Nah, ini yang juga sangat menentukan. Jadi kalau nilainya rendah kita harus wait and see, agak defensif. Tapi kalau nilainya tinggi kita harus gedor. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Itu maksudnya usia tikus yang bagus itu seperti apa Pak Kang? Nah, kita harus buka nih. Saya mungkin bisa diberi contoh, Pak. Saya nih, kita lihat di sini. Bagi yang sudah punya, ya, ini ada kalender di sini. Ini yang bersio tikus di bawah sini, ya. Ada sio tikus yang usianya berdasarkan Imlek di tahun kerbau usia 14 tahun nilainya 1. Nilai 26 tahun nilainya 3. 38 tahun nilainya 2, 50 tahun nilainya 3, 62 tahun nilainya 2, 74 tahun nilainya 1. Gitu ya. Nah, nilai paling rendah minus 1. Iya. Ya. Nah, kemudian nanti dijumlahkan dengan ketiga tabel. Ya, berapa nilainya? Nanti kita cocokkan. Ya, di sini. Nah, ini ada nih arti-artinya. Ya, berapa apa aja nih nilainya gitu. Nah, tapi kemudian jadi saya langsung aja, jadi supaya tidak membuang waktu, saya minta tolong ditampilkan diagram yang keempat deh ya. Nah, ini dia. Ya. Nanti kalau kita udah berdapat nilainya berapa, kita lihat tuh di kanan ada A, B, C. Ya, kalau kita punya nilai 1 sampai 3, ya, berarti merah itu cukup bagus. Hijau itu lumayan. Biru jelek gitu ya. Tetapi kalau nilainya B antara 4 sampai dengan 7, maka merah itu artinya bagus. Ya. Nah, hijau cukup bagus, biru kurang bagus dan seterusnya. Nah, kalau lihat C nilai 8 dan 9. Itu kalau merah bukan bagus, sangat bagus. Ya, hijau bagus. Biru yang tadi di atas itu kurang bagus atau jelek, menjadi biru masih cukup bagus. Hijau jelek dan putih berarti sangat jelek, dibutuhkan kepedulian khusus. Nah, cara pakainya gimana? Kita lihat di kiri, itu ada Ciague. Ya, Ciague itu antara tanggal 12 Februari, mulai 12 Februari sampai dengan 12 Maret. Ya, di bulan ke-1 Imlek ini adanya 29 hari. Jadi, ada angka itu 1, 2, 3, 4, 5 di kiri, yang besar-besar itu adalah tanggal Imlek, bukan tanggal nasional. Tanggal nasionalnya di dalam itu, dalam kotak, ya. Tanggal 1 hari Jumat itu 12 Februari. Itu warna merah karena tahun baru Imlek, toh? Ya. Hari Sabtu tanggal 2 itu 13 Februari. Minggu tanggal 3 itu 14 Februari. Nah, sekarang kita lihat, andaikan Juragan Anto, sionya mau sio apa nih ceritanya? Tikus. Mau sio tikus. Kita lihat di atas. Ya, di atas itu ada 12 sio. Tikus ada di mana tuh? Coba lihat. Ada di kolom hijau ya. Cukup bagus ya. Gambar tikus. Iya. Kelihatan nggak? Kelihatan.
di atas, paling atas. Atas kanan. Ya, paling atas ada ular, kuda, ayam, dan anjing ya. Terus di kolom kedua ada tikus, macan, kelinci, dan monyet. Di biru ada apa tuh ya? Kerbau, naga, sama kambing. Di paling bawah, kalau nggak salah itu babi ya. Nah, kita lihat tikus ada di hijau. Artinya selama sebulan, di bulan 1 yang bertanggal 12 Februari sampai dengan 12 Maret itu, orang yang bersio tikus pada umumnya bagus. Gitu. Tapi kalau nilainya Juragan Anto itu 8, itu hijau itu boleh dibaca sebagai sangat bagus gitu ya. Oh bagus ya, kalau sangat bagus itu merah. Nah kemudian kita baru lihat ke tanggalannya nih. Ya, tanggal 1 Imlek, yaitu 12 Februari. 12 Februari lihat tikus ada di mana juga Gananto? 12 Februari. Tikus tuh warna biru ya di samping 12 tuh. Kerbau ya. Tikus itu. Iya, tikus itu di samping angka 12. Di kanannya itu kerbau kuda. Ya. Ya, kuda. Iya, kanannya kuda, Pak. Betul, kirinya tikus kan? Betul. Warnanya biru toh. Artinya pada saat itu, walaupun di bulan ini cukup bagus, hijau, tapi hati-hati. Hari itu biru kurang baik gitu. Nah, pada hari kedua, tanggal 13 Februari, tikusnya merah tuh ya. Tikusnya merah, ya. Berarti di bulan pertama ini walaupun seluruhnya itu hijau cukup baik, tapi bagus. Jadi tanggal 13 Februari dapat dikatakan hari yang bagus di bulan yang cukup bagus, gitu. Cara bacanya begitu. Iya. Paham toh? Paham Pak. Nah, jadi pemanfaatan ini adalah penting sekali agar kita tidak terjerembab. Ya. Jadi kita jangan keliru melangkah. Pada saat kita lagi ciong, ya, jadi walaupun sio kita diramalkan selaras, tidak setiap hari akan selaras. Gitu. Ada saat-saat di mana kita harus menjaga diri kita. Terutama kita tidak boleh memulai segala sesuatu yang penting juga, Gan. Ya, kalau kita lagi ciong, ya, kita nggak boleh kita nggak boleh berspekulasi, ya. Kemudian kita juga nggak boleh nih, kalau orang lagi ciong nih, nggak boleh memulai perbaikan atau membangun rumah, ya. Mulai, ya. Kalau kita sudah mulai sebelumnya, kita lanjutkan. Dan kemudian kita juga nggak boleh pindah rumah pada tahun atau tanggal yang sedang ciong. Nggak boleh juga pindah kerja. Jadi ya kita harus banyak sabar. Ya terima dulu deh gitu. Yeah. Okay. Nah, kita juga jangan memilih menikah pada tahun yang ciong. Ya. Kecuali ketika kita kombinasikan perhitungannya, disinergikan dengan calonnya, kemudian menjadi cocok. Nah, itu boleh. Ya, tapi berkaitan dengan pernikahan, sebaiknya orang tua tuh diperhitungkan pula kalau mau mendapatkan hasil yang betul-betul paling baik. Oke, baik, kita break kembali yang kedua Pak, nanti kita masuk di sesi tanya jawab Pak ya. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta.
Kita jawab pertanyaan kembali Pak Kang ya. Oke lah. Ini atas nama Rudy Lim Pak. Rudy Lim. Rudy Lim. Oke, Rudy pakai Y, pakai I? Pakai Y. Oke. Kelahiran tanggal 1 bulan 10. 1 bulan 10. Tahun 1969. 1969. Pukul 21 malam Pak. 21. Oke. Mau tanya, untuk tahun ini usaha apa yang cocok Pak? Nah ini pertanyaan yang keliru, yang rancu. Tadi sudah disampaikan ya, pada tabel 3 ya. Ya, di sana ada 5 pembidangan, di mana yang paling teratas adalah yang paling prospektif, tentunya adalah yang berunsur air, ya toh? Kemudian yang berunsur kayu, kemudian berunsur logam, barulah kemudian berunsur tanah dan berunsur api, ya, dan juga unsur-unsur campurannya. Ya, bisa disimak pada tabel tersebut. Ya, tetapi bukan berarti setiap orang cocok di bidang yang sedang diramalkan baik tersebut. Ya, misalnya Rudy Lim ini dari ke-5 unsur cuma ada 2 yang cocok. Yang pertama adalah bidang berunsur dominan tanah. Kemudian yang berunsur dominan kayu. Tetapi perbandingannya sekarang Juragan Rudy berpikir, oh kayu ada di urutan kedua loh, lagi bagus gitu dah. Tetapi perlu dipahami oleh Juragan Rudy bahwa potensi dia di bidang berunsur tanah 6 kali lebih percepat keberhasilannya ketimbang kayu. Jadi kalau dia di bidang berunsur tanah dominan, maka dia suksesnya luar biasa. Cuma sayangnya di tahun ini potensi tersebut memang sedang melemah gitu. Ya, ketika sedang melemah, porsinya mengecil. Nah, apakah kemudian Juragan Rudy bisa kehilangan prospeknya? Bisa. Tapi prospeknya dia akhirnya dia cocok yang tersebut 6 kali, kalaupun menurun tidak sefatalis mereka yang tidak cocok. Ya, atau cocoknya terbatas. Nah, karena dia cocoknya luar biasa, potensi dia di bidang tersebut masih besar. Nah, tetapi kalau kemudian gua rasa nih pendapatan gua di bidang ini kurang memadai karena lingkupan gua cuma ini kok. Nah, dia mau ke bidang kayu, silakan. Ya, bidang kayu toh dia juga cocok gitu, walaupun 1/6 daripada tanah. Tapi kayu memang lagi bagus di tahun ini. Dia menurutnya hanya cuma 0,sekian% gitu. Namun yang patut betul-betul ditekuni, ya, diprioritaskan dalam jangka panjang oleh Juragan Rudy Lim, tentu yang berunsur tanah dominan dong ya. Oke. Rumah saat ini menghadap timur laut Pak, apakah cocok? Menghadap ke timur laut, tentu saja lambat ya. Nah, dia nih sionya ayam nih. Sekarang lagi ciong. Tapi kan sekarang sudah tanggal 18 Imlek. Ya, 12 hari lagi kita sudah pindah ke tahun baru ya. Betul. Tanggal 12 sudah masuk tahun kerbau logam. Nah, tinggal lihat di kalender kapan sio ayam itu bagusnya ya, bulannya bagus, harinya bagus, pindah deh ya, menghadap ke selatan atau menghadap ke utara. Yeah. Supaya apa? Supaya perkembangannya tentu jauh lebih cepat. Di bidang tadi, di posisi tadi, dibilang jelek sekali enggak, tapi lambat perkembangan, walaupun bidangnya cocok gitu. Okay. Nah,
perlu dipahami oleh sahabat Sonora, khususnya peserta webinar, bahwa posisi rumah itu sangat penting. Seringkali, kalaupun bidang kita itu nggak cocok, rumah kita cocok, itu masih sangat memberikan tunjangan, sehingga bisnis yang tidak cocok itu masih bisa berjalan. Jadi rumah, ya, fungsi rumah, tolong betul-betul diprioritaskan. Baik. Kalau untuk warna pakaiannya cocok apa, Pak? Yang penting jangan pakai baju warna putih. Ya, okay. Hobinya baju warna putih. Ya, juga jangan pakai kuning atau coklat. Sebaiknya pakailah warna hijau dan merah sesering mungkin. Baik. Oke, sekarang kita beralih ke pertanyaan datang dari Diandra Musa Adira. Diandra Musa. Cuma pertanyaannya buat Sally nih, Pak. Buat siapa? Sally, double L, belakangnya Y. Oke. Kelahiran tanggal 1 bulan 5. Tanggal 1 bulan 5. Tahun 1975. 1975. Pukul 7 pagi, Pak. 7 pagi. Oke. 7 lewat kurang? 7 pagi saja, Pak. Mungkin lewat ya. Saat ini saya usaha online jualan baju anak-anak dan dewasa, tapi juga iseng-iseng nulis cerita. Apakah cocok, Pak? Nulis cerita tentu lebih cocok ya. Nah, kalau kemudian jual pakaian. Kalau pakaian itu murni katun, perkembangannya lambat. Kalau dia itu murni polyester atau nylon, perkembangannya sangat cepat. Oke. Kalau campuran kayu dengan air, diantaranya adalah rayon, ya, itu tentu kemajuannya sedang cukup bagus. Yeah. Kalau bahannya itu adalah sutra, wool, kemajuannya juga sedang cukup bagus, gitu ya. Jadi Sally sebaiknya memilih bidang berunsur dominan air sebagai pokok utama atau campuran daripada berunsur tanah dan air. Ya, simak banyak sekali pilihannya itu Sally ya di buku. Siap. Oke. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Cukup, Pak. Cuma satu hal, saya minta tolong ya, yang bertanya ini Diandra. Tolong sampaikan kepada Sally bahwa Sally nggak boleh kehilangan semangat. Karena semangatnya seringkali kenceng kendor. Ya. Kemudian juga nggak boleh tanpa tujuan. Ya. Dan kemudian walaupun lambungnya termasuk bagus, tapi Sally ini hobi banget sama asem. Tolong dikurangi. Kalau kebanyakan tuh lambung tetap aja nggak tahan. Betul. Ya? Dan juga tolong jangan terlalu sok tahu dan jangan lupa minum. Oke. Baik, sekarang saya beralih ke pertanyaan datang dari Gue Kim, Pak. Kim. Ya. Kelahiran tanggal 6. Tanggal 6. Bulan 11. Tahun 1971. 1971. Ya. Pukul 22:30. 22:30 ya. Ya, ini pertanyaannya soal kesehatan, Pak. Ya. Tahun lalu katanya pernah mimisan, setelah ke dokter sembuh, kemudian kira-kira hampir 1 tahun kemudian, sekitar 1,5 bulan yang lalu, mimisan kembali. Dan ke dokter minum obat, kemudian mimisan kembali. Sempat CT scan, ganti dokter, minum obat 2 resep, belum sembuh. Dan 2 hari yang lalu masih mimisan, Pak. Apakah memang sakit karena masalah feng shui, Pak? Saya nggak tahu ini apakah rumah ataukah bawaan. Tetapi
Kalau kita lihat dari komposisi dasar, kecenderungan dia mimisan itu kecil. Oke. Ya. Nah, yang saya khawatir ini takutnya ada masalah pada lever atau hati. Ya, pernah diperiksa enggak gitu. Ya, tolong tanya ke dokter bagi internis ya, apakah ada gangguan pada organ tersebut. Karena kalau ada gangguan di organ tersebut, kecenderungan terus mengganggu ke jantung itu menjadi besar. Ya, karena kelemahan dia di lever, di hati, mungkin kalau menurut Feng Shui itu bisa mengakibatkan terjadinya seperti itu. Namun, kalau itu di rumah ada kekeliruan, ya, pada bagian tadi, itu adanya pada bagian depan rumah, sebelah kanan rumah. Jadi kalau kita dari depan itu melihat ke dalam rumah, itu di sebelah kiri, ya. Apakah di situ ada sumur tertutup? Apakah di situ tidak bercahaya, lembab, retak, dan kerusakan lainnya? Karena kalau di situ tidak berimbang, ya, udaranya tidak sama dengan sebelah kirinya, maka gangguan tadi akan sering mencuat ke permukaan. Ya, hal yang sama kekeliruan yang seperti saya sebutkan tadi, tolong diperiksakan juga pada bagian tengah belakang rumah. Jadi dua sektor itulah yang bisa mengakibatkan terjadinya gangguan tadi. Kalau posisi rumah yang tepat menghadap arah mana, Pak? Kalau Gekim ini, dia kalau rumahnya itu menghadap utara selatan, tentunya banyak masalah. Kalau dia kepala keluarga loh ya. Oke. Kalau dia kepala keluarga catatannya Pak ya. Iya, kalau dia menghadap utara selatan, menghadap ke barat, itu penyakitnya bukan hanya sekedar mimisan, tapi seringkali terjadi berbagai gangguan lainnya. Oke. Saya perlu penjelasan, Gekim ini kepala keluarga bukan? Tidak dijelaskan Pak Kang. Terbalik saya, kalau dia kepala keluarga, yang bagusnya yang tadi yang saya sebutkan, yang jeleknya itu Ibu Gekim tuh ya. Iya. Itu yang jeleknya yang menghadap ke timur atau ke timur laut, atau yang paling jeleknya ke barat daya atau tenggara. Oke. Baik. Saya beralih ke pertanyaan Aji Yulianto Kasriyadi Putra, Pak. Siapa? Aji Yulianto. Aji Yulianto Kasriyadi Putra. Oke. Kelahiran tanggal 3 bulan Juli. Tanggal 3 bulan 7. Tahun 1990. 3790. Jam 19 malam, Pak. Oke. Bagaimana rezeki dan jodoh di tahun ini, Pak Kang? Sio kuda kan sudah disampaikan di awal tadi, ya. Di tahun tikus itu memang banyak masalah, ya. Terutama di bulan ke-11 Imlek yang lalu, ya. Tentu masalahnya bisa bertubi-tubi. Nah, di tahun kerbau logam tentu potensinya berbeda, jauh lebih membaik. Jadi tidak perlu khawatir. Ya, yang penting Juragan Aji harus mempedulikan beberapa hal berikut. Yang nomor 1, jangan suka bertemperamental tinggi. Ya, kita harus menjaga mulut kita. Ya, jangan sampai berucap hal-hal yang menyakitkan orang lain. Kemudian juga harus mampu ya membuang segala dendam kesumat. Kalau itu dibuang,
maka peluang di tahun kerbau logam akan luar biasa dan akan menjadi semakin luar biasa ketika memasuki tahun macan air ya di tahun 2022 nanti ya, dengan catatan hal tadi buang ditambah satu macam. Mulai sekarang pakailah baju warna hijau. Kenapa ini penting? Karena sebagai pengusaha itu bukan benar ya, prinsip yang kuat dan jangan terbawa oleh arus ya. Nah, kalau itu bisa, maka keberuntungan akan memuncak dan kedepannya kita nggak perlu khawatir lagi. Terutama kalau Aji berusaha di bidang berunsur kayu dominan. Saya paling mengusulkan itu sebagai prioritas. Pilihan kedua adalah berunsur logam dominan, tapi yang saya harapkan betul-betul kayu dominan. Oke. Kalau untuk jodoh, Pak? Untuk jodoh, yang penting temperamennya dibuang dulu, ya. Nggak ada masalah. Jadi sikap arogan yang mungkin Aji tidak sadari itu menjadi handicap di perjodohan, dan itu betul-betul menjadi batu sandungan yang sangat besar. Baik. Oke, cukup buat Aji. Sekarang saya beralih ke pertanyaan datang atas nama Frankie. Frankie tanpa G, Pak. Frankie. Iya, Frankie ya. Frankie ya. Iya. Frankie Lambert Wisan. Siapa? Frankie Lambert. Iya. Wisan. Oke. Kelahiran tanggal 23 Juni. 23 bulan 6. Tahun 1969. 1969, 23/6/1969. Ya. Black tanggal 9 bulan 5 2520. Pukul 5:50 pagi, Pak. Pukul 5:50 menit. 50 menit. Oke. Usaha apa yang paling cocok dan cepat maju, Pak? Kalau cepat maju, yang paling cepat maju itu kalau kita usaha kaki lima. Kita dorong terus. Aduh. Kalau yang cepat berhasil, cepat bikin Frankie berkeberuntungan besar, itu yang berunsur kayu dominan. Ya. Kedua yang berunsur campuran kayu dengan air. Ya. Atau kayu dengan tanah. Ya. Jadi saya berharap Frankie, juragan Frankie lebih kepada yang berunsur kayu dominan saja. Frankie orangnya rajin, ya, semangatnya tinggi. Cuma yang saya minta tolong agar bisa beristirahat dengan baik, tentunya kalau tidur digelapkan ruangannya, agar tidurnya betul-betul bisa rileks, ya, bisa berproduktif, sehingga bangun pun produktivitasnya akan meningkat gitu ya. Baik. Jangan nanti bangun tidur malah rasanya ngambang. Siap. Oke, saya beralih ke pertanyaan berikutnya atas nama Chandra. Iya, cuma depannya TJ, Pak. TJ. Oh, depannya TJ. Iya. Chandra Mulyawan. Mulyawan. Iya. Oke. Kelahiran tanggal 3 bulan 12. Tanggal 3 bulan 12. Tahun 1960. 1960. Tanggal 3 bulan 12 tahun 60. Pukul 17:30, Pak. 17 jam. Pukul 17:30. 17:30. Betul. Oke. Kemudian istri atas nama Indrawati. Ya. Kelahiran tanggal 12 bulan Oktober. Tanggal 12 bulan 10.
Tahun 1968. 1968. Pukul 12 siang, Pak. 12 siang. Ya. Kedua-duanya bertanya mengenai usaha yang cocok dan kesehatan. Oke. Juragan Chandra itu cocoknya di bidang berunsur api dominan, tanah dominan. Ya. Yang paling terbaik adalah yang berunsur logam dominan. Okay. Ya, bisa saja Juragan Chandra kiprah di bidang campuran daripada ketiganya atau daripada kedua unsur tersebut. Ya. Sedangkan untuk Juragan Indrawati cocoknya di bidang berunsur kayu dominan atau tanah dominan atau campuran daripada keduanya. Ya. Kesehatan, Pak. Kesehatannya, saya minta tolong untuk Juragan Chandra yang hobinya asin banget untuk mengurangi asinnya. Ya. Jadi makanan asin tolong dikurangi. Ya, pedas masih oke, tapi asinnya kurang harus dikurangi karena kecenderungan darah tinggi dan gangguan lever sangat besar. Oke, siap. Ya, itu saya khawatir Juragan Chandra ini telapak tangannya pun suka dingin gitu ya, lengket-lengket ya, dan seringkali gampang capek. Ya. Nah, kemudian penyakit bisnisnya keras kepala dan gampang tersinggung. Untuk Juragan Indrawati, ya, cuma saya minta tolong minum aja di banyak, ya, takut gangguan pada ginjal dan pendengaran. Lain-lain oke kok. Oke, siap. Saya beralih ke pertanyaan berikutnya, Pak Kang. Ya. Ini atas nama Jonathan. Jonathan. Kelahiran tanggal 20. Tanggal berapa? Tanggal 20, Pak. Iya. Bulan 11. Iya. Tahun 2013. Oke. Pukul 00:40. 00:40. Oke. Kemudian atas nama Emily. Siapa? Emily, Pak. Emily. Emily ini siapa nih? Emily ini anak kedua, Pak. Iya. Tanggal 30. Tanggal 30. Bulan 8. Bulan 8. Tahun 2015. Tahun 2015. Ya, cuma tidak disertakan jam kelahiran, Pak. Nah, kemudian ibunya atas nama Wani. Siapa? Wani, Pak. Wani, double N. Wani. Wani, double N Ya. IE. IE. Ya. Kelahiran tanggal 15. Tanggal 15. Bulan 10. Bulan 10. Tahun 1983. 83. Ya. Oke. Pukul 9:50. Oke. Oke. Pertanyaannya mengenai bakat dan karakter handicap anak-anak saya, Pak. Bakat anak. Anak-anak cocoknya kalau misalnya Jonathan sama Emily nanti udah bisa pergi sendiri, mau pergi ajak makan saya tinggal tanya, mau makan apa nih? Mau makan masak Chinese food, Asian food ya. Emily yang ngajak, enggak. Rasanya. Tapi kalau Emily bilang kita makan itu yuk Eropa food, oke, ya. Sebaliknya Jonathan Asian food, itu jagoannya. Nah, kalau sekolahnya cocoknya di bidang apa? Ya, ke bidang tadi cocok dong ya. Jonathan ke bidang kuliner Asia,
Emily ke bidang food science, food tech. Yeah. Yang paling menonjol di bidang apa nih? Yang paling menonjol, Jonathan ini walaupun masih kecil udah suka ngerosin barang nih. Ya, lihat barang-barang elektronik, teknik, dia suka bongkar. Ya, memang bidangnya itu di bidang berunsur logam dominan atau campuran api logam. Yeah. Yang mechanical, electrical. Nah, kalau Emily kalau jadi di bidang showbiz ya, itu luar biasa. Walaupun kalau kita berbicara masalah itu bakat katakanlah ya, untuk seni itu lebih kuatnya si Jonathan ketimbang Emily. Jonathan cocok dagang seni, tetapi Emily dagang seninya jauh lebih hebat daripada Jonathan. Gitu, ya. Nah kemudian bidang apa aja sih Emily ini? Emily cocok jadi dokter kandungan, dokter anak, juga dokter kecantikan. Yang penting buat Emily jangan menyentuh bidang berunsur api dengan logam. Kerjaan teknik jangan. Jadi semua yang kerjaan feminim adalah pekerjaan Emily memang. Jadi Emily cocok di bidang berunsur tanah dominan, air dominan, kayu dominan. Sedangkan sebaliknya Jonathan cocok di bidang api, logam, dan air. Ya, jadi Jonathan kalau nanti dia masuk ke bidang ekonomi, tentu nggak cocok. Finance nggak cocok. Tapi kalau dia udah terpaksa mengambil itu nantinya harus masuk ke bidang pasar modal. Siap. Ya, itu kecocokannya. Baik, saya beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini atas nama Dwi Dewi Nurhasana. Dwi Dewi Nurhasana, Pak. Dwi Dewi Nurhasana. Iya. Kelahiran tanggal 15 bulan 1. Tanggal 15 bulan 1. Ya. Tahun 1979. 1979 tanggal 17 bulan 12 tahun 2529. Ya, pukul 12:30 siang, Pak. Pukul berapa? Pukul 12:30 siang. 12:30 siang. Rumah menghadap selatan apakah cocok? Rumah menghadap selatan dengan catatan Dwi Dewi ini kan wanita toh ya. Betul. Nah, kalau dia itu kepala keluarga, rumah menghadap ke selatan, kalau dia tinggal sendirian sih nggak masalah gitu ya. Tapi saya juga khawatir gampang sakit-sakitan. Kalau ada anak laki di dalam rumah ini, tentu saya khawatir laki itu seringkali bahaya gitu. Ya. Jadi yang cocok menghadap ke timur atau ke timur laut. Ke timur atau ke timur laut ya? Iya. Kalau tempat kerja timur cocok, Pak ya? Cocok dong ya. Cocok, ya. Cuma saya minta tolong Dewi jangan suka temperamental ya. Walaupun dia ini orangnya baik, nggak ada dendam dan baik sekali, suka tolong orang gitu ya. Walaupun menolongnya itu juga dengan logika, dia nggak asal sembarangan gitu. Nah hanya saja karena dia ini cacing kepanasan, nggak bisa diam, saya takut nanti levelnya keganggu. Ya padahal juga Gandewi sendiri juga seringkali malas minum, kelupaan minum dan makanannya gorengan, daging bakar, tolong dikurangi. Baik. Kalau untuk karir dan keturunan bagaimana, Pak? Nggak ada masalah. Kalau bicara keturunan, saya harus lihat dia punya bawaan kandungannya bagus. Ya, jadi kalaupun terjadi masalah, saya takutnya pasangannya atau ada kekeliruan pada rumah. Ya, kalau untuk masalah keturunan, tentu kalau kita memasuki sebuah rumah, yang harus kita pedulikan buat wanita adalah bagian tengah, sebelah
kiri kalau dari depan. Ya. Kalau dari dalam, tengah bagian kanan. Oke. Untuk pria tentu bagian belakang, kiri dan kanan. Ya. Ya. Nah kalau di sana banyak kerusakan tentu banyak gangguan pada keturunan ya, sehingga lambat oleh keturunan. Jadi apa yang tadi barusan saya sampaikan tentunya berlaku untuk sahabat Sonora dan peserta webinar semuanya yang mendengarkan hal ini. Gitu. Baik. Berikutnya Pak, atas nama Ignatius Niki Prananta M. Ignatius Niki. Nikinya NICKY Pak. NICKY. Ya. Prananta M. Prananta. Ya. Ya. Kelahiran tanggal 1 bulan 11. Tanggal 1 bulan 11. Tahun 1993. 93 Pak. 93. Iya. 1/11/1993 ya. Betul. 18 bulan 9 tahun 2544. Oke. Jam? Pukul 22:40. 22:40. Ya. Status belum nikah Pak. Ya. Pertanyaannya, pekerjaannya saat ini sebagai karyawan swasta bagian after sales mesin genset pompa air. Jadi teknisi toh? Iya. Teknisi, cocok. Dia memang senang sekali sama mesin-mesin. Ya, jadi bidang dia tuh bidang berunsur api dominan, tanah dominan, logam dominan. Sepanjang dia di bidang itu dia maju sekali. Ya, nah kalau dia di tahun ini mau buka usaha, ya apakah itu yang jasa tadi boleh saja, asalkan dengan 2 catatan. Ya. Pertama, buang dulu keras kepalanya, gampang tersinggungnya. Kemudian pakai baju warna hijau, ya ke depan selama 2 tahun. Setelah itu seringlah memakai baju warna hijau dan merah. Yeah. Boleh aja dia bekerja dengan seragam hijau dan merah. Oke. Ya, jangan menggunakan hobinya. Hobinya itu putih, hitam, biru dan abu-abu. Tolong warna-warna tadi jangan dipakai lagi. Yeah. Kalau dia berusaha di bidang itu, dia nggak perlu khawatir dia tuh punya keberuntungan nanti terhambat. Dia pasti jadi orang yang berhasil, ya. Tetapi di rumahnya, tolong di bagian tenggara rumah diletakkan akuarium. Ikan bebas, ikan apa aja, jumlahnya berapapun tidak masalah. Kalau mau coba jadi PNS cocok gak Pak? Saya lebih berharap, ya, kalau PNS sih boleh aja, karena dia tuh memang lebih cocok kerja. Dia nggak punya keberanian untuk bisnis, itu satu hal. Makanya tadi saya minta tolong Ignatius Niki baju warna hijau dan meletakkan akuarium pada tenggara. Kita lihat dulu setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun keberanian dia untuk bisnis itu luar biasa. Nah kalau dia berbisnis, keberuntungan dia tuh cepat sekali berkembangnya. Ya, kenapa mesti khawatir? Peruntungan tahun ini bagus Pak? Peruntungan, nah ini dia sebaiknya memiliki buku tahun kerbau logam Imlek 2572. Kenapa? Dia harus lihat solusi yang betul-betul lebih bersifat prinsipil dan masalah feng shui rumahnya, ya. Kenapa? Karena walaupun dia itu di tahun tikus dia ciong, tidak selaras, hoki dia di tahun tikus dibandingkan di tahun kerbau yang selaras itu lebih tinggi di tahun lalu. Ya. Ya. Jadi tolong, walaupun dia sio ayam itu lagi bagus berkeselarasan, tolong jangan bersikap sembrono di tahun kerbau logam. Ya. Karena nilai dia justru menurun. Jangan lupa ya, jangan bersikap sembrono, itu yang paling penting Pak Kang ya. Betul sekali. Oke. Ini buat teman-teman dan sahabat Sonora yang pertanyaannya begitu banyak pada siang hari ini sampai sore hari ini, yang belum sempat kita teruskan ke Pak Kang.
Gak usah khawatir ya teman-teman dan sahabat Sonora, karena kami akan berikan kesempatan pertama di acara Feng Shui bersama dengan Kang Hokian setiap hari Jumat pukul 19 hingga pukul 20. Jadi kita tidak akan menerima pertanyaan dari pendengar di luar peserta acara webinar Sonora pada kesempatan kali ini. Baik Pak Kang, mungkin yang terakhir Pak Kang, bisa memberikan kesimpulan terkait dengan tahun kerbau logam yang sebentar lagi akan kita masuki. Hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan? Iya, tadi sudah disampaikan bahwa nggak perlu khawatir menghadapi tahun kerbau logam, asalkan kita berani untuk senantiasa bersikap disiplin, cermat, bertanggung jawab. Yeah. Nah, tuntutan daripada tahun kerbau pada umumnya adalah satu hal yang bersifat seperti itu, karena tahun kerbau sendiri merupakan tahun yang tahan banting. Oleh karenanya, tahun kerbau merupakan tahun di mana kita mampu ya dan dituntut untuk mampu beradaptasi. Kan sebaik mungkin kalau kita bisa membuka usaha dan membuka lapangan kerja buat orang lain. Ya. Nah, untuk mencapai keberhasilan itu tentunya kita patut setidak-tidaknya ya kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri seperti yang tadi sudah saya sampaikan pada awal. Karena kalau kita tidak tahu kelebihan dan kekurangan kita kemudian keras kepala, kita congkak ya, apalagi kita bersikap arogan, gampang tersinggung. Tentu ini satu arogansi walaupun kita mampu memimpin. Ya. Nah, kalau kita bisa menanggulangi hal itu, maka kepemimpinan kita adalah kepemimpinan yang berprinsip baik. Yeah. Ya, kalau kita berprinsip baik, maka kita akan mudah untuk meningkatkan semangat kita. Nah, untuk itu maka kita perlu tahu kapan kita selaras dan tidak selaras. Jadi berharap kalender yang saya buat setiap tahun tidak dipakai sebagai ganjelan pintu, tapi dilihat ya kapan kita selaras dan kapan kita tidak selaras. Kita tidak selaras, kita harus berhati-hati dalam segala hal, bukan hanya dalam hal berbisnis, tapi kita khawatir kita celaka walaupun kita tidak dicelakai orang, takutnya kita silaf dalam bertindak atau melangkah, ya kita tentu harus waspadai hal itu. Dan ketika kita selaras, kita tentu saja harus meningkatkan aktivitas kita. Kita nggak perlu ragu karena kita diminta untuk bertekad bulatan, ya. Nah, berkaitan dengan Feng Shui, tadi saya sudah sampaikan, Feng Shui adalah yang sebaiknya kita persiapkan untuk kepentingan jangka panjang. Itu sebabnya banyak kali orang tua mengatakan bahwa rumah kamu yang pertama dibeli itu jangan pernah dijual. Rumah keturunan jangan pernah dijual. Kenapa? Karena bawa hoki, gitu kan. Nah, oleh sebab itu rumah sebaiknya memiliki Feng Shui yang baik. Nah, kalau Feng Shui rumah kita baik, walaupun kita tinggal di gubuk, kita besok bisa membeli istana. Tapi kalau rumah kita keliru, istana pun kita gadaikan, kita jual. Besok kita berlangitkan bulan dan matahari, kan kita tidak menghendaki hal semacam itu. Nah, kalaupun kemudian kita pindah, kita harusnya pindah ke rumah yang jauh lebih homey, jauh lebih baik, tapi dengan Feng Shui yang juga sangat baik. Nah, kalau bagi yang lajang, kita harus mengatur pernikahan kita dengan sebaik mungkin. Namun satu hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa kita harus bisa melihat di buku itu ada solusi Feng Shui. Selain solusi bagi setiap sio, ada solusi Feng Shui yang sebaiknya jangan kita langgar. Kita sio apa, harus berbuat apa, tolong diseksamai benar. Dan kalau kita berkunjung ke YouTube yang saya upload, ya video yang saya upload, tolong diseksamai mengenai misalnya
video mengenai UFO Lingman, ya, karena di sana banyak filosofi yang sebaiknya juga tidak kalah dengan filosofi ke-12 show yang tadi telah saya sampaikan. Alhasil, sebagai penutup kata, saya hendak menyampaikan bahwa sikap pesimis bukan sikap yang patut kita pertahankan di tahun kerbau logam Imlek 2572 ini. Dengan kata lain, kita harus selalu bersikap optimis, ya, dan harus bertekad bulat agar segala masalah terelakkan dan peluang keberuntungan pun akan berlipat ganda. Baik, ini sekali lagi buat sahabat Sonora yang ikut serta dalam webinar Feng Shui kali ini. Yang pertanyaannya belum sempat dijawab oleh Pak Kang, nggak usah khawatir. Kami akan berikan kesempatan yang pertama buat Anda di kesempatan acara Feng Shui setiap hari Jumat pukul 19 hingga pukul 20. Jadi kita tidak akan menjawab pertanyaan di luar peserta webinar Sonora kali ini. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman dan sahabat Sonora yang sudah mendaftar, sudah ikutan join. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Kang tadi, kita bisa mengambil peluang, kita bisa mengantisipasi setiap tantangan yang terjadi pada tahun kerbau logam pada tahun ini. Pak Kang, terima kasih. Salam sehat, Pak. Terima kasih banyak. Senang sekali berbincang dengan Anda dan bertemu walaupun lewat webinar dengan sahabat Sonora yang kali ini menjadi pesertanya. Ya, tentunya saya berharap pertemuan kali ini tidak sia-sia belaka dan kan dapat bermanfaat bagi Anda semua karena keberuntungan dan kesuksesan Anda tentunya adalah harapan kami semua. Sukses selalu, selamat siang. Selamat siang.